Bab 1001, Kekacauan di Kota Asal Selatan. Nama, Dunia Dewa dan Iblis. Penulis, Zichan Bao Zeng. Plus mematikan mengatur ulang. Yue Zong menatap cahaya berdarah itu dan merasa gembira. Kemampuan manipulasi darah ini memang mengerikan. Dengan ini, aku punya kartu tambahan untuk melawan musuhku. Dia kemudian melirik ke arah Jin Xuaner yang terisak-isak dan berkata langsung, ayo pergi. Jika kau ingin balas dendam, ikutlah denganku. Setelah itu, dia tidak tinggal untuk melihat apakah dia bereaksi. Sebaliknya, menggendong Han Xuaner menuju sekolah bela diri angin jernih. Kilatan tekad muncul di Jin Xuaner yang hilang, saat dia mengikutinya dengan tenang. Saat ini, seluruh kota asal selatan telah jatuh ke dalam keadaan panik, dan alien ada di mana-mana membunuh manusia. Di dunia ini, manusia sangat ahli dalam seni bela diri. Banyak dari mereka bergandengan tangan untuk menghadapi alien. Namun, masing-masing dari mereka sangat ganas dan kuat. Bahkan yang terlemah memiliki kekuatan tempur tipe 3 puncak. Baju zirah mereka sangat kuat, mencegah senjata apapun untuk menebas. Bahkan ketika sekelompok seniman bela diri datang untuk menyerang mereka, mereka akan kehilangan banyak rekan mereka hanya untuk membunuh satu orang. Jika mereka bertemu dengan yang dewasa, maka mereka akan mengirim diri mereka sendiri menuju kematian. Di bawah serangan alien, banyak garis pertahanan jatuh, karena jumlah manusia yang melarikan diri meningkat. Sepanjang jalan, Yue Zong akan mengendalikan cahaya berdarah jahat untuk menyapu, menghisap alien hingga kering, mengubah mereka menjadi mayat kering. Itu sangat aneh dan mendalam, dengan setiap esensi darah alien yang dihisap kering, itu akan menjadi lebih tebal dan lebih kasar. Sebagian kekuatan hidup kemudian akan mengalir kembali ke tubuh Yue Zong, memungkinkannya untuk tetap mengaktifkannya tanpa mengeluarkan energi apapun. Yue Zong melihat keempat sinar yang berbeda dan berpikir dalam hati, sungguh kemampuan yang kuat dan jahat. Melawan bentuk kehidupan apapun yang berdarah, aku praktis dapat menggunakannya tanpa batas. Karena caranya tampak luar biasa dan banyak alien telah jatuh di tangannya, manusia yang berhasil melarikan diri dari area serangan dengan cepat berkumpul di belakangnya. Segera, ada gelombang besar manusia yang bergabung. Tiba-tiba, Han Yinger menunjuk ke suatu arah, itu tuanku. Yue Zong menoleh untuk melihat, menemukan seorang wanita gagah berani berusia sekitar 27 atau 28 tahun sedang bertarung melawan banyak alien. Dia memiliki kuncir kuda hitam, pakaiannya seragam prajurit putih. Dia memegang tombak yang kuat dan tampak seperti Valkyrie, menusuk dengan gerakan mendalam yang tak terhitung jumlahnya. Setiap serangan akan merenggut nyawa para alien dengan menembus kepala mereka. Namun, meskipun tombak itu tampak seperti senjata dewa, setiap kali menusuk kepala para alien, tombak itu akan semakin terkorosi, menjadi lebih lemah seiring berjalannya waktu. Pada saat yang sama, karena keberaniannya, lebih dari 20 alien membunuh mereka. Semua alien ini adalah mesin pembunuh yang tangguh. Mayoritas berada di level tipe 4 atau tipe 5, dengan hanya beberapa yang kekurangan nutrisi, sehingga berada di puncak alam tipe 3. Meskipun wanita dengan kuncir kuda itu adalah ahli tipe 5, begitu dia dikelilingi oleh 20 alien, dia akan mati. Han Yinger melihat tuannya dikepung dan wajahnya berubah, memohon, tolong tuanku. Baiklah, Yue Zong menunjuk ke arah alien-alien itu, dan 4 sinar cahaya berdarah melesat ke arah mereka. Saat darah mengalir keluar, sebagian besar alien berubah menjadi mayat kering. Di dalam kelompok alien itu, ada 3 alien tipe 5. Saat darah mengalir keluar, mereka merasakan krisis dan menghindar dengan kecepatan yang mengerikan. Setelah menghindari gerakan mematikan itu, 3 alien tipe 5 menatap Yue Zong dengan tajam, sebelum berbalik untuk menghilang. Yue Zong melihat mereka menghilang dan mengerutkan kening, sial. Mereka benar-benar memiliki kecerdasan yang tinggi. Ini akan merepotkan. Jika mereka terus menyerangnya dengan gegabah, itu akan menjadi yang terbaik. Namun, mereka sebenarnya dapat menilai bahwa lawan mereka lebih kuat dari mereka, memilih antara menyerang dan mundur. Terima kasih banyak atas bantuannya, teman kecil. Saya Bai Helian, kepala sekolah-sekolah bela diri angin cerah. Si cantik dewasa yang memegang tombak itu menghampiri Yue Zong, membungkuk memberi hormat sebelum tatapannya jatuh pada Han Yinger dan dia mengerutkan kening. Yue Zong tersenyum balik, bagaimana menurutmu, aku Yue Zong? Wajah Han Yinger sedikit berubah, saat dia bergegas menjelaskan,
Guru, saya telah terluka parah oleh salah satu monster itu dan hampir mati. Yue Zong menggunakan serum yang kuat untuk menyelamatkan hidup saya. Bai Helian segera berterima kasih kepada Yue Zong. Terima kasih, Saudara Yue, karena telah menyelamatkan nyawa muridku. Di masa depan, sekolah bela diri angin cerah saya pasti akan membalas budi. Setelah bertukar basa-basi, Yue Zong langsung bertanya, Nona Bai, apakah Anda tahu bagaimana makhluk-makhluk itu muncul? Bai Helian berpikir dalam-dalam untuk waktu yang lama, sebelum wajahnya berubah, jangan bilang padaku bahwa itu adalah benda-benda itu. Yue Zong bertanya, apa? Tidak jelas apa yang ada dalam pikirannya, karena wajahnya berubah pucat dan sedikit ketakutan melintas di matanya. Dia melanjutkan dengan suara rendah, dalam catatan sekolah bela diri kita, planet tempat kita berada ini, Uros, berada di bawah kendali keberadaan yang mengerikan yang menyebut dirinya Tuhan. Sekitar 3000 tahun yang lalu, telah terjadi malapetaka di planet kita. Pada saat itu, ras manusia kita telah menghasilkan banyak ahli yang kuat, membantu membawa umat manusia untuk bertahan hidup dari kiamat. 2000 tahun yang lalu, malapetaka lain terjadi dan ditekan. 1000 tahun yang lalu, peristiwa dahsyat lainnya terjadi. Tampaknya Uros akan terjun ke neraka setiap 1000 tahun. Ini seharusnya menjadi yang keempat kalinya. Setiap kali kiamat terjadi, banyak manusia akan mati sebelum melewatinya. Ini seharusnya sudah mendekati siklus keempat. Setiap kali, makhluk-makhluk itu selalu lebih kuat dan lebih ganas daripada yang sebelumnya. Yue Zong berpikir pelan, apokaliptik ya. Kalau alien-alien itu menyebar ke seluruh planet ini akan hancur selamanya. Neraka bagi umat manusia. Memikirkan apa yang bisa mereka lakukan, Yue Zong merasakan hawa dingin di hatinya. Yue Zong melambaikan tangannya, mengirimkan Type 5 Enhancing Armor kepada Bai Helian. Nona Bai, saya membawa satu set armor yang kuat. Itu bisa menambah kekuatan seseorang. Saya pinjamkan padamu, mari kita bersihkan kota ini dari alien. Bai Helian melihat Type 5 Enhanced Battle Armor dan bisa merasakan aura luar biasa darinya. Dia segera memakainya, dan Type 5 Mutant Beast Nuclei di belakangnya bersinar, mengirimkan kekuatan mengalir melalui dirinya, mendorongnya ke alam puncak Type 5. Armor itu benar-benar aneh. Dari mana Yue Zong ini berasal? Bai Helian merasakan kekuatan di tubuhnya dan merasa gembira. Dia menyingkirkan keraguannya, bagaimanapun, saya harus fokus untuk memusnahkan alien-alien itu terlebih dahulu. Baiklah, setelah selesai, aku akan mengembalikannya padamu. Ayo, dia adalah orang yang terus terang dan tidak suka menunda-nunda. Dia segera berbalik dan menyerbu keluar. Yue Zong mengikutinya, berjalan sesuai arahan Bai Yi menuju tempat para ahli berkumpul. Jika Yue Zong ingin menghabisi semua alien yang bersembunyi di kota, itu akan memakan waktu. Jika dia mendapat bantuan dari banyak ahli, itu akan lebih cepat. Di dunia ini, karena semua orang berlatih bela diri, tidak ada kekurangan ahli tipe 2 dan tipe 3. Ada juga beberapa ahli tipe 4 dan tipe 5. Yue Zong terus membantai alien di seluruh kota, menyelamatkan 16 ahli tipe 4, 3 ahli tipe 5, dan meminjamkan mereka Enhanced Armor untuk dikenakan. Ada sekitar 600 alien yang menyerang kota asal selatan. Meskipun mereka ganas, lebih dari setengahnya dibunuh oleh Yue Zong dan para ahli itu. Ketika alien yang tersisa melihat bahwa keadaan tidak berjalan dengan baik, dan mulai menangkap sebanyak mungkin manusia yang mereka bisa saat mereka melarikan diri. Melihat alien mundur, semua orang menghela napas lega. Di dalam aula pertemuan rumah bangsawan kota, Pi Ziwen, seorang pria kekar dan berotot yang merupakan salah satu dari 5 ahli teratas, menatap Yue Zong dan berterima kasih padanya. Kali ini, semuanya berkat bantuan saudara Yue Zong. Kalau tidak, kota asal selatan kita akan benar-benar menderita. Orang-orang lainnya menatap Yue Zong dengan ekspresi terima kasih yang sama. Dia menjawab dengan lembut, tidak apa-apa. Siapapun pasti melakukannya. Meskipun dia bukan orang suci, melihat spesies asing membunuh manusia, dia pasti tidak akan duduk dan menonton. Jika dia tidak berdaya, dia akan melarikan diri untuk menyelamatkan hidupnya sendiri. Jika dia memiliki kekuatan, dia pasti akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghancurkan mereka. Tatapan Pi Ziwen jatuh pada Yue Zong sekali lagi saat dia berbicara, beranikah aku bertanya, Saudara Yue Zong, dari tanah suci mana kamu berasal? Mendengar ini, semua orang menoleh untuk menatapnya dengan rasa ingin tahu.
Sebagai tanggapan, Yue Zong berkata jujur, aku bukan dari tanah suci manapun, tetapi dari planet bernama Bumi. Itu adalah dunia yang sama sekali berbeda dari duniamu. Ketika para ahli dari kota asal selatan mendengar jawaban Yue Zong, mereka saling bertukar pandang dengan bingung. Bumi. Yue Zong sudah berniat untuk membawa mereka ke bumi, jadi dia tidak menyembunyikannya. Dia kemudian berbicara tentang semua yang dia ketahui tentang dua dunia tersebut. Manusia dari kota asal selatan adalah praktisi seni bela diri dan memiliki fisik yang lebih kuat dibandingkan dengan manusia di bumi. Jika mereka dapat berada di bawah tiongkoknya, dan dilengkapi dengan senjata canggih, Yue Zong akan mendapatkan pasukan elit. Yue Zong langsung ke pokok permasalahan, karena kota asal selatan telah sampai pada situasi ini, saya khawatir tempat-tempat lain juga akan diserang. Saya harap semua ahli di sini dapat pergi bersama saya ke bumi, dan bergabung dengan Tiongkok saya. Dengan munculnya alien tersebut, Yue Zong menduga bahwa seluruh planet Uros kemungkinan akan diserang oleh alien tersebut. Itu adalah kesempatan yang baik untuk memenangkan hati mereka. Begitu alien tersebut selesai berevolusi, maka kota tersebut akan langsung dikuasai, tanpa ada ahli yang tersisa untuk dia bawa. Mendengar undangannya, banyak ahli terdiam. Bai Helian, kepala sekolah-sekolah bela diri angin cerah, menjawab dengan sikap yang benar, Yue Zong, orang-orang sekolah bela diri angin cerah kami adalah orang Urotian, bahkan jika kami mati, kami akan mati sebagai orang Urotian. Kami ingin berjuang untuk melindungi orang Urotian. Kami tidak akan pergi bersamamu. Setelah dia membuka mulutnya, Peng Liang, salah satu dari 5 ahli teratas, juga menjawab dengan lembut, Yue Zong, ini masalah serius. Tolong izinkan kami untuk mempertimbangkannya. Pi Ziwen berkata, saya ingin memikirkannya. Yang lainnya juga mulai bergumam, ya. Mari kita pikirkan dan pertimbangkan dengan benar. Tentu, Yue Zong tidak mendesak mereka, sebaliknya, tertawa. Dingin di dalam hatinya, sekelompok orang bodoh yang picik, ketika saatnya tiba, kalian akan menderita. Setelah membahas beberapa topik lain, semua orang kemudian pergi. Yue Zong datang ke lapangan besar dan mulai menjelaskan situasinya, dan mengundang mereka untuk bergabung dengannya sekali lagi. Di lapangan, ketika para penyintas mendengar itu, wajah mereka muram saat mereka menunjukkan ekspresi merenung. Pada akhirnya, tidak banyak yang memilih untuk mengikuti Yue Zong meninggalkan Uros. Melihat hal ini, Yue Zong tidak memaksa mereka. Dia menggelengkan kepalanya dalam hati saat kembali ke kamarnya sendiri. Di dalam kamar, Jin Xuaner berlutut dengan kuncir kuda emasnya bergetar, sambil menggertakkan giginya dan memohon, Tuan Yue Zong, terimalah aku sebagai muridmu. Aku ingin mendapatkan kekuatan, dan membasmi alien-alien itu, dan membalas dendam untuk guruku. Dia telah mengikutinya sepanjang jalan dan melihat kekuatannya yang mengerikan. Untuk memburu alien-alien itu, dia telah memutuskan untuk mempertaruhkan segalanya pada Yue Zong untuk mendapatkan kekuatan. Yue Zong menatap gadis yang emosional itu dan berkata, aku bisa menerimamu, dan memberimu kekuatan. Namun, kau tahu latar belakangku, aku akan segera meninggalkan Uros. Pada saat itu, apakah kau bersedia pergi bersamaku? Wajah Jin Xuaner sedikit berubah. Pada akhirnya, dia menggertakkan giginya, Tuan Yue Zong, selama kau mengizinkanku membunuh 10 alien itu, aku akan mengikutimu. Dia memiliki rasa frustrasi yang terpendam, mengetahui bahwa tanpa Type 4 Enhanced Armor, dia paling banyak bisa membunuh 1 atau 2 alien. Jika dia bisa membunuh 10 dari mereka, dia mungkin bisa melampiaskan amarah dan kesedihannya. Yue Zong menyerahkan Type 4 Enhanced Battle Armor kepadanya dengan santai, baiklah. Kalau begitu, Type 4 Enhanced Armor ini milikmu. Saat dia menerimanya, dia berlutut sekali lagi, bersujud 3 kali, terima kasih, Tuan. Yue Zong melanjutkan, bangun. Izinkan aku bertanya padamu, apa itu tanah suci? Dia menjawab, tanah suci adalah tempat paling suci bagi para ahli di planet Uros. Di sana, ada banyak sekali catatan tentang seni bela diri dan keterampilan yang mendalam. Para ahli di sana banyak sekali, dengan banyak ahli tipe 5 dan tipe 6. Legenda mengatakan bahwa penguasa suci adalah seseorang dengan kekuatan prajurit dewa tipe 7. Hari ini, dengan kekuatan yang kau tunjukkan, semua orang mengira kau dari tanah suci. Yue Zong terguncang, prajurit dewa tipe 7. Manusia di dunia ini benar-benar bisa berkultivasi sejauh itu.
Terlalu kuat. Prajurit Dewa Tipe 7 adalah seseorang yang mirip dengan Kaisar Balong dari dunia ketiga. Seseorang dapat dengan mudah memusnahkan sebuah negara. Yue Zong belum tentu sebanding dengan ahli seperti itu. Awalnya, dia sedikit meremehkan dunia ini dengan teknologinya yang minim dan menganggap remeh kekuatan tempur mereka. Namun, mendengar keberadaan Tipe 7, dia terpaksa mengevaluasi kembali dunia ini. Dia mendesah dalam hatinya, sepertinya dunia ini berkembang di sepanjang jalur kultivasi. Mencapai alam Tipe 7 benar-benar hebat. Yue Zong dengan cepat menyingkirkan semua pikirannya, dan membuka tabletnya, bertanya pada Bai Yi, ada penemuan. Ketika dia memasuki kota asal selatan, dia telah melepaskan sejumlah besar lalat nano untuk mengintai lingkungan sekitar. Setelah lalat nano ini ditingkatkan dengan penelitian dan teknologi yang dibawa dari Amerika, kecepatan dan kemampuan visual mereka telah meningkat berkali-kali lipat. Dikombinasikan dengan kemampuan Bai Yi, mereka telah menjadi mata Yue Zong di mana-mana. Bai Yi dengan cepat mengeluarkan sebuah gambar, "Tuan, saya telah menemukan sarang alien itu. Lihatlah, pada gambar itu, banyak manusia digiring ke dalam gua oleh alien ganas. Itu, hanya ada keputusasaan di mata manusia, beberapa menangis dan meratap tetapi terus berjalan masuk ke dalam gua. Setelah itu, gambar-gambar dari gua juga dikirimkan. Sekitar 100 meter, di sepanjang dinding gua, ada cairan putih kental di mana-mana. Di dalam cairan itu, ada kepompong bening. Ketika beberapa manusia digiring ke dekat kepompong itu tiba-tiba terbuka, karena sejumlah tentakel melilit manusia-manusia itu dan menarik mereka masuk, menyegelnya kembali di dalam kepompong. Beberapa disegel sementara beberapa manusia lainnya didorong lebih dalam ke dalam gua. Selain manusia, bahkan ada semua jenis binatang buas yang telah ditangkap dan dibawa ke hadapan kepompong. Melalui gambar-gambar itu, Yue Zong dapat melihat dengan jelas bahwa manusia dan binatang mutasi yang telah ditelan ke dalam kepompong itu berevolusi, menjadi mesin pembunuh alien itu. Setelah melewati terowongan yang tak terhitung jumlahnya, di ceruk terdalam, ada sebuah gua besar yang dipenuhi alien dengan bentuk yang lebih aneh dan mata majemuk, memancarkan aura yang menakutkan. Apakah ini semua alien tipe 6? 20 dari mereka, bukankah itu terlalu menakutkan? Begitu mereka keluar, bagaimana manusia bisa melawan mereka? Yue Zong melihat berbagai makhluk yang mirip dengan alien yang mencoba merampas harta karunnya di gerbang neraka. Namun, makhluk-makhluk ini bahkan lebih mengerikan daripada yang pernah ditemuinya. Menghitung 20 dari mereka, bahkan kulit kepalanya menjadi mati rasa. Hanya satu bentuk kehidupan alien tipe 6 saja akan menakutkan untuk dihadapi. Jika hanya satu, akan membutuhkan waktu dan sarana baginya untuk membunuh. Jika ada dua, Yue Zong masih bisa dengan paksa menekan mereka. Dia tidak takut pada 3. Jika ada 6, dia mungkin memilih untuk melarikan diri. Namun, 20 dari mereka, jika itu adalah bentrokan frontal, saat dia dikepung, dia akan musnah. Di tengah perlindungan alien tipe 6 itu, ada satu alien dengan perut besar seperti ratu semut. Itu besar dan perutnya lebih dari 1 kilometer panjangnya. Ini adalah ratu mereka. Ada banyak tabung yang terhubung ke ratu alien, terkait dengan kepompong di luar. Banyak manusia dan binatang mutasi digiring ke depan mulut sang ratu, saat ia menghancurkan mereka di dalam rahangnya dan menelan mereka. Setelah memakan makanan dalam jumlah yang sangat banyak, perut sang ratu mengeluarkan lendir, berisi larva. Larva-larva itu mulai merangkak keluar seperti semut, memanjat ke dalam berbagai kepompong. Pemandangan itu membuat bulu kuduk berdiri. Pada saat yang sama, sang ratu tiba-tiba menjerit, dan perutnya yang besar menyusut dari 1 kilometer menjadi 500 meter. Dalam prosesnya, alien yang menakutkan dengan mata majemuk dan capit tajam, ditutupi oleh rangka luar berwarna hitam metalik dan sepasang sayap merangkak keluar dari belakang. Alien tipe 6, jadi alien tingkat tinggi datang langsung dari ratu alien. Yang tingkat rendah dan yang berdada besar menyebar seperti parasit. Yue Zong dapat mengatakan bahwa alien yang baru lahir itu adalah makhluk hidup tipe 6 karena ia telah melihat makhluk serupa yang menjaga ratunya. Ia segera mengambil keputusan, tidak, aku harus segera memusnahkan ratu alien ini. Jika tidak, ia akan terus menghasilkan alien tingkat tinggi. Tidak ada manusia yang akan bertahan hidup di kota asal selatan. Ia mengerutkan kening sambil terus merenung, dengan tempat persembunyian yang begitu dalam, dan 21 alien tipe 6 yang melindunginya, apa yang harus kulakukan?
Saat Yue Zong merenung, matanya tiba-tiba berbinar. Dengan jentikan tangannya, dia mengeluarkan armor siluman yang diperolehnya dari Sue Si. Benar. Aku masih punya ini. Dia memakainya, dan dengan sekejap, semua tanda kehadirannya menghilang dari dunia. Dia dengan cepat terbang menuju gua. Sesampainya di gua, dia melihat sekelompok binatang mutasi lainnya digiring, dipaksa masuk ke dalam gua. Dia mengaktifkan kemampuan terbangnya lagi, terbang tanpa suara ke dalam gua, tidak mendekati alien manapun. Setelah memasuki gua, dia mengikuti jalan yang telah dia tetapkan sebelumnya, akhirnya mencapai ceruk terdalam, bertemu dengan 21 alien tipe 6 yang melindungi ratu. Saat Yue Zong memasuki gua, dia melangkah lebih hati-hati, jantungnya berdebar-debar, saat dia berjalan di belakang kepala ratu. Tepat saat dia terbang maju sekitar belasan meter, tiba-tiba, salah satu alien di tanah, yang memiliki 8 anggota tubuh dan tampak seperti laba-laba, mulai menjerit dan menembakkan helai sutra ke Yue Zong. Tidak bagus. Aku ketahuan. Dia merasa terkejut dan mendapati tubuhnya terikat oleh helai sutra. Helai sutra itu melilitnya dengan cepat, berniat untuk mencekiknya sampai mati. Bahkan dengan tubuh Dewa Iblis Orde Kedua, dia masih merasakan sakit, seolah-olah otot dan tulangnya sedang dihancurkan. Pada saat itu, Yue Zong mengaktifkan api Dewa Iblisnya, dan api itu membakar sutra itu menjadi abu. Tanpa membuang waktu, dia menembakkan 30 bola api ke berbagai alien di sekitar ratu. Alien seperti laba-laba itu membuka rahangnya, mengeluarkan ludah racun yang berbenturan dengan salah satu api Dewa Iblis, memadamkannya dengan paksa. Alien seperti kalajengking lainnya juga membuka rahangnya, menembakkan ludahnya sendiri ke api Dewa Iblis yang datang, memadamkannya. Alien lainnya menghadapinya dengan cara yang sama atau menghindarinya dengan kecepatan yang luar biasa. Sedangkan sang ratu, ia tidak dapat menghindar, dan hanya bisa menatap ke arah 8 bola api yang mendarat di tubuhnya. 4 di antaranya mendarat di tubuh bagian atas sang ratu, membakar sang ratu saat ia menjerit kesakitan. Saat jeritan itu terdengar, seluruh tubuh bagian atas sang ratu berubah menjadi abu. 4 api Dewa Iblis lainnya mendarat di perut, menyebar dengan gila-gilaan dan membakar bagian bawah. Ketika perutnya terbakar, ia terbelah dan banyak alien setengah terbentuk keluar di tengah cairan putih kental, saat mereka dengan cepat berebut keluar ke segala arah. Pada saat yang sama, bahkan ada lebih dari 100 alien setengah terbentuk yang mengikuti setelahnya. Jika alien setengah terbentuk ini menyelesaikan pertumbuhan mereka, mereka bisa menjadi alien tipe 6, namun, karena kelahiran yang kuat, mereka hanya berada pada tahap tipe 5 saat ini. Ketika semua alien menatap Yue Zong, mata mereka bersinar dengan kilatan ganas dan menerkam ke arahnya. Yue Zong melepaskan api Dewa Iblis dan tidak tinggal lebih lama dari yang diperlukan. Dengan kilatan tubuhnya, ia segera menuju pintu keluar. Salah satu alien bermata majemuk mengeluarkan lolongan tajam. Alien lainnya melesat dengan kecepatan mereka, mengejarnya. Tidak bagus, jika aku terbang, kecepatanku tidak akan bisa menyamai alien-alien itu. Setelah beberapa meter, Yue Zong tersadar dan turun, mengaktifkan langkah bayangannya saat ia menyerbu keluar. Dengan kecepatan puncak tipe 6-nya, ia paling banyak dapat mencapai Mach minus 1,5 dengan terbang, tetapi di darat, ia dapat mencapai Mach minus 2,5. Sebuah pikiran kemudian terlintas di benaknya, dan seketika, 4 cahaya berdarah muncul di sekelilingnya. Ia terus menyerbu ke depan seperti sambaran petir. Saat alien-alien itu muncul untuk menghalangi, mereka dihantam ke samping oleh 4 sinar. Cahaya berdarah itu sangat dalam dan misterius. Ia bisa menjadi lunak atau keras, dengan kemampuan beradaptasi yang sangat besar terhadap situasi. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa itu tampaknya menjadi metode yang paling cocok untuk menghadapi alien-alien ini, yang hampir tak terkalahkan dalam pertempuran jarak dekat. Dengan kecepatannya, hanya dalam rentang waktu yang singkat, ia telah menyingkirkan sebagian besar alien, menyerbu keluar dari sarang. Namun, sebelum ia bisa bernapas, 3 alien bersayap dengan capit tajam dan eksoskeleton hitam muncul di belakangnya dalam 3 arah yang berbeda, menerjangnya. 3 alien itu bertipe udara, dan kecepatan maksimum mereka mampu mencapai Mach 3, bahkan lebih cepat dari Yue Zong. Ketika membandingkan kecepatan di alam yang sama, monster tipe bersayap biasanya lebih cepat daripada monster darat. Yue Zong menjadi lebih berhati-hati. Di saat kritis ini, ia tidak mundur, sebaliknya,
mendorong maju dengan tinjunya yang terbungkus douki-nya yang agak kemasan, meledakkan 3 alien secara berurutan. Setelah 3 suara keras, 3 alien itu pecah, darah korosif mereka berceceran di mana-mana. Keempat cahaya darah itu melesat maju, langsung menghantam darah korosif itu dan melemparkannya keluar. Dengan tewasnya ketiga alien bersayap tipe 6 itu, 3 bola kekuatan hidup yang kuat memasuki tubuh Yue Zong, memberinya nutrisi. Ia kemudian berbalik untuk menghadapi alien tipe kadal lainnya, saat 3 cahaya berdarah itu melesat maju untuk mengirisnya. Tubuh alien kadal itu bergetar sedikit, langsung menghindari cahaya berdarah itu. Ia muncul kembali tepat di belakang Yue Zong, menebas ke arah jantungnya. Dengan satu pikiran, manipulasi gravitasi Orde ke-6-nya diaktifkan dan menghancurkan alien itu, membuatnya bingung. Saat alien kadal itu melambat, tinju Yue Zong menghantam kepalanya. Kekuatannya meledak, menyebabkan kepalanya pecah. Karena Yue Zong saat ini berada di alam puncak tipe 6, tubuh Dewa Iblisnya berada di Orde kedua. Dengan berbagai kemampuannya, ia bisa menghadapi satu alien sendirian. Selama ia tidak dikepung, ia pasti bisa membunuh satu dalam beberapa pertukaran. Setelah membunuh alien itu, tubuh Yue Zong bergetar dan terbelah menjadi 4, saat ia mengambil inisiatif untuk menyerang 4 alien tipe 6 yang terpisah. 4 cahaya berdarah menyala keluar, mengiris ke belakang, mencegah alien yang mengejar di belakang untuk lewat. 4 Yue Zong datang di depan alien tipe 6 yang tinggi dan cepat dengan anggota tubuh yang kuat dan kasar. Mata mereka berbinar sebagai tanggapan, saat mereka menebas dengan kecepatan gila mereka, berniat untuk mencabik-cabik Yue Zong. Cakar, alien itu merobek klon dengan mudah, hanya untuk bertemu dengan wajah-wajah yang terkekeh, sebelum tinju mereka menghantam kepala alien, menghancurkan mereka. Setelah kemampuan klon bayangan ditingkatkan ke Orde ke-6, kemampuan itu berubah menjadi kemampuan tingkat putih perak, dengan tambahan buff. Setiap klonnya memiliki konstitusinya sendiri, yang memiliki kekuatan luar biasa. Pada saat yang sama, selama inti mereka tidak hancur, mereka tidak akan terbunuh. Inti dari klon-klon ini semuanya ada di kepala mereka, hanya dengan menghancurkan kepalanya dengan kekuatan absolut klon-klon ini dapat binasa. Setelah membunuh 4 alien tersebut, klon-klon Yue Zong kemudian menerkam ke arah alien lainnya. Ketika 4 klon tersebut mencapai satu alien tipe 6, helai sutra yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dan melilit kepala mereka, menghancurkan inti mereka. Pergilah ke neraka. Tubuh asli Yue Zong terbungkus dalam api Dewa Iblis, menyebabkan udara terdistorsi karena panas saat ia membakar semua sutra itu. Ia kemudian muncul di depan alien laba-laba dan meninju kepalanya, menyebabkannya meledak. Setelah membunuh alien laba-laba tipe 6, ia melihat banyak lainnya merangkak di sepanjang dinding gua ke arahnya. Kepompong di sepanjang dinding juga meledak satu persatu, memperlihatkan beberapa alien setengah berevolusi yang langsung menerkam. Di antara beberapa di antaranya, bahkan ada manusia yang dikendalikan parasit dan binatang mutasi yang ikut bertempur. Tepat waktu, bakar aku di neraka. Yue Zong melihat ke arah mereka semua, dan berteriak marah, menyebabkan 4 sinar berdarah merobek manusia dan binatang yang dikendalikan, mengiris dan menghisap mereka hingga kering. Saat ini, 9 dari alien tipe 6 telah terbunuh, dan jika 12 sisanya tidak berkumpul, mereka tidak akan sebanding dengan Yue Zong. 4 sinar berdarah terus membubung kemana-mana, menyerap esensi darah alien, sebelum mereka terbelah untuk menghasilkan 2 sinar lagi. Skill itu benar-benar iblis, karena semakin banyak yang diserap, semakin mengerikan jadinya. Setelah berubah menjadi 6 sinar, kecepatannya meningkat lebih jauh, langsung mengiris alien tipe 5 dan menghisap mereka hingga bersih. Namun, masih jauh dari menembus alien tipe 6. Tepat saat Yue Zong mendapatkan keuntungan, membunuh 2 alien tipe 6 lainnya, suara bayi terdengar dari komunikator, "Tuan, hati-hati, mungkin ada kecelakaan besar di sarang ini." Yue Zong merasakan hatinya menjadi dingin saat dia mengenakan helm serbaguna dan berteriak, "Apa yang terjadi?" Serangkaian notifikasi terdengar dari helm. Di dalam sarang alien, ada alien besar setinggi 3 meter dengan cakar panjang dan tajam yang melahap mayat ratu alien. Saat ia makan dan melahap, ia mulai bersinar dengan cahaya hitam redup yang semakin terang dengan mantap. Jelas, ia berevolusi dengan cepat. Yue Zong melihat alien yang berevolusi dan perinya jatuh. Sial, bajingan sialan ini akan berevolusi. Begitu ia mencapai alam tipe 7, aku tidak akan cocok untuknya. Tanpa ragu-ragu,
Ia melambaikan tangannya dan melepaskan Scarlet Reaper, dan memasuki mech hidup itu. Saat ia masuk, Yue Zong segera mengaktifkan kartu truf terakhir dari Scarlet Reaper, Meriam Raytheon. Scarlet Reaper dengan cepat berubah menjadi Meriam Raytheon, dan dengan ledakan cahaya yang kuat, ia menembakkan sinar yang mengerikan ke arah sarang. Di bawah sinar kehancuran yang kuat itu, semua alien di dalam sarang, baik itu tipe 5 atau tipe 6, semuanya berubah menjadi abu. Seluruh gua mulai runtuh dan runtuh, saat puing-puing jatuh menimpa alien yang setengah terbentuk, menghancurkan mereka di bawahnya. Dengan kematian alien, sejumlah besar kekuatan hidup memasuki tubuh Yue Zong, mendorong kondisinya naik saat dia merasakan tubuhnya meningkat ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Namun, masih kurang satu langkah untuk mencapai alam tipe 7. Setelah Scarlet Reaper menembakkan Meriam Raytheon, nukleus tipe 6 di dadanya retak dan hancur menjadi debu. Yue Zong merasakan hatinya sakit saat melihatnya. Sial. Itu adalah nukleus tipe 6 yang terbuang sia-sia. Satu nukleus sangat berharga. Yue Zong harus mengais seluruh ibu kota wilayah awan di dunia ketiga dan benteng Sueluo hanya untuk menyisir tidak lebih dari 10 dari mereka. Sekarang setelah dia kehilangan satu, dia secara alami merasa sangat menderita karenanya. Dia menekan perasaan kasihan dan bertanya pada Bai Yi, apakah alien itu mati? Dia segera menjawab, seranganmu ini kuat, dan memusnahkan nanoflis di dalamnya. Aku tidak punya cara untuk memastikan situasinya. Namun, berdasarkan data sebelumnya yang tersedia, alien itu berevolusi dengan kuat, dan kekuatan Raytheon Cannon tidak cukup untuk membunuhnya. Tingkat kelangsungan hidupnya adalah 78%. Yue Zong menatap puing-puing itu dan mengerutkan kening, itu artinya, orang itu masih belum mati. Dia harus menggunakan segala macam metode hanya untuk mengalahkan Kaisar Suci Suesi. Bahkan jika dia telah mencapai puncak tipe 6, dia tidak percaya diri dalam menghadapi alien tipe 7. Jika memungkinkan, dia ingin mengalahkannya sebelum dia dewasa. Dia tidak akan pernah membiarkan musuh-musuhnya tumbuh cukup kuat untuk mengancam dirinya sendiri. Bai Yi berkata, dari sudut pandang probabilitas, dia tidak mati. Aku harus mengalahkannya. Aku benar-benar tidak bisa membiarkannya berevolusi ke alam tipe 7. Bai Yi, ada saran. Kilatan ganas melintas di mata Yue Zong saat ia melesat melintasi tanah dan mengaktifkan manipulasi gravitasinya. Gelombang kejut kekuningan samar menyebar melalui tanah, saat ia mulai terbelah seolah-olah masih hidup, memperlihatkan sejumlah retakan. Setelah mencapai alam tipe 6, Yue Zong mampu menghancurkan seluruh wilayah yang membentang beberapa kilometer. Begitu bumi terbelah, sarang yang runtuh pun terungkap. Selain alien yang terperangkap dalam lintasan sinar Meriam Raytheon, alien lainnya belum mati. Saat bumi bergeser, mereka dengan cepat melompat keluar dan mencoba melarikan diri ke berbagai arah. Sayangnya bagi mereka, setiap kali satu muncul, 6 cahaya berdarah yang mengelilingi Yue Zong akan menyapu dan merenggut nyawa alien tersebut, mengubah mereka menjadi mayat kering. Dengan bantuan Bai Yi, Yue Zong terus membalikkan tanah. Akhirnya tiba di dekat area tempat mayat ratu alien berada. Pada saat itu, sosok hitam melesat keluar seperti kilat, menyerbu ke arah Scarlet Reaper yang dikemudikan Yue Zong, menghantam perisai energi dengan ganas. Setelah kehilangan nukleus tipe 6, perisai energi Scarlet Reaper tidak sekuat sebelumnya dan langsung hancur oleh benturan itu. Namun, hal itu memungkinkan Yue Zong untuk melihat dengan saksama sosok itu. Itu adalah alien yang telah memakan mayat ratu alien, dengan wajah yang ganas dan lapisan cahaya hitam misterius yang mengelilinginya saat memancarkan aura yang menakutkan. Setelah alien itu menghancurkan perisai energi, itu berubah menjadi cahaya kabur yang melesat ke area jantung. Yue Zong melihatnya dan wajahnya berubah, alien tipe 7. Itu adalah batas air yang sangat besar antara alam tipe 6 dan tipe 7. Kebanyakan prajurit ilahi tipe 7 dapat mulai memanipulasi energi atmosfer di sekitar mereka. Mereka yang tidak bisa terbang sebelumnya akan memiliki kemampuan untuk terbang. Dalam satu tarikan napas, alien tipe 7 melesat di depan area jantung Scarlet Reaper, matanya merobek baju besi seperti tahu. Paduan logam yang dapat menahan sebagian besar meriam berat tidak dapat menahan ketajaman cakar alien itu. Dengan sebuah pikiran, Yue Zong dengan cepat keluar dari Scarlet Reaper dan menyimpannya ke dalam storage ring miliknya, mengaktifkan kemampuan terbangnya saat ia melesat ke langit. Setelah kehilangan nukleus tipe 6, Scarlet Reaper kehilangan banyak keefektifannya dalam pertarungan seperti itu.
Itu sangat berguna dalam pertempuran melawan sejumlah besar orang saat digunakan dengan nukleus tipe 6. Melihat Yue Zong melambung tinggi, mata alien itu bersinar dengan kilatan berbahaya saat melepaskan serangan energi gelap dari belakangnya. Kecepatannya tiba-tiba meningkat, dan ia muncul kembali tepat di depan Yue Zong, menebas dengan cakarnya yang tajam. Dengan sebuah pikiran, 6 cahaya berdarah menghalangi di depannya. Cakar tajam alien tipe 7 menghantam 6 cahaya, menyebabkan robekan besar di salah satunya. Cakar itu menyerang 6 kali berturut-turut, merobek cahaya berdarah itu. Mati. Pada saat alien itu menerobos semua cahaya, Yue Zong meraung marah. 6 cahaya berdarah itu berubah menjadi sungai darah yang kuat yang mengelilingi alien itu, menyerap esensi darah alien itu dengan liar. Kemampuan manipulasi darah itu sangat berbahaya, ia bisa menjadi lebih kuat dengan menyerap esensi darah dari bentuk kehidupan biologis lainnya. Semakin kuat bentuk kehidupan itu, semakin kuat pula cahaya berdarah itu. Yue Zong telah mengendalikan cahaya berdarah itu untuk menyerap begitu banyak darah korosif alien itu, sehingga bahkan seorang ahli tipe 6 akan tersedot kering dalam hitungan detik jika dikepung. Sayangnya, cahaya berdarah itu hanya berhasil mengelilingi alien tipe 7 selama hampir 3 detik, sebelum meledak. 6 cahaya berdarah itu tersebar dengan paksa. Pada saat mereka membeku kembali, cahayanya sedikit meredup, tampaknya kehilangan sebagian kekuatannya. Yue Zong menatap dengan kaget, sungguh alien tipe 7 yang mengerikan. Jika itu Yue Zong, saat dia dikelilingi oleh keterampilan seperti itu, dia akan mengaktifkan api Dewa Iblis untuk membakar semuanya. Kalau tidak, dia juga akan tersedot kering. Ketika alien itu muncul, matanya bersinar ganas, menyerang Yue Zong dengan perlindungan energi hitam yang mengelilinginya. Yue Zong menyalurkan kemampuan terbang Orde ke-6-nya, melesat ke kejauhan seperti meteor. Alien tipe 7 itu jelas merupakan tipe pertarungan jarak dekat. Keberadaan seperti itu sangat tangguh karena mereka kurang dalam hal jarak jauh. Meskipun Yue Zong juga dianggap sebagai spesialis pertarungan jarak dekat, namun, dibandingkan dengan mesin pembunuh ini, yang bahkan lebih tinggi darinya, dia tidak percaya diri untuk melawannya dalam jarak dekat. Kedua belah pihak terlibat dalam pengejaran, saat mereka melesat melintasi kejauhan. Kecepatan terbangnya lebih cepat 30% dari alien tipe 7, namun, dia hanya bisa menjaga jarak tertentu, tidak menjauh. Setelah beberapa saat, dia melepaskan Scarlet Reaper sekali lagi dan mengirim nukleus tipe 6 ke tubuhnya. Dia kemudian bergabung kembali dengannya dan mengemudikannya untuk menyerang dengan kecepatan penuh. Kecepatan Scarlet Reaper jauh melebihi alien tipe 7. Namun, Yue Zong tidak lupa menembakkan sejumlah sinar laser saat dia membuka sayapnya. Alien tipe 7 tidak memiliki cara untuk membalas, dan hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat sinar cahaya menghantam tubuhnya. Sejumlah ledakan mengerikan terdengar, saat energi hitam di sekitar alien tersebut menerima sebagian besar dampaknya, melindungi alien tersebut. Setelah sinar itu ditembakkan terus-menerus selama 15 menit, alien tipe 7 mengeluarkan raungan amarah yang tidak diinginkan saat jatuh dari langit. Yue Zong mengendalikan Scarlet Reaper untuk menembakkan beberapa sinar cahaya ke alien itu, sementara energi gelap di sekitar alien itu terus menyerap dampaknya, mencegahnya terluka. Namun, karena intensitas serangan itu, perisai gelap itu perlahan mulai meredup, sementara beberapa titik tidak rata. Bahkan seorang ahli tipe 7 akan memiliki batas energinya. Setelah pertahanan diuji hingga batasnya, pertahanan itu secara alami juga akan hancur. Alien tipe 7 itu sangat licik, begitu ia melihat bahwa ia tidak dapat mengejar Yue Zong, ia dengan cepat turun dan berlari ke kejauhan untuk melarikan diri. Mencoba lari, sayang sekali, di depan Scarlet Reaper, kau bisa melupakannya. Yue Zong tertawa dingin dan dengan sebuah pikiran, banyak sensor keluar dari Scarlet Reaper, mengamati rute alien itu. Ia mengemudikan Scarlet Reaper untuk mengejar. Setiap kali ia mendekatinya, ia akan menembakkan beberapa sinar cahaya. Di darat, alien tipe 7 itu jauh lebih cepat daripada di udara. Namun, jika dibandingkan dengan Scarlet Reaper, ia hanya sedikit kurang. Meskipun ia memanfaatkan dedaunan dan batu-batu besar di sekitarnya untuk menutupi dirinya, ia tetap akan terkena sinar cahaya tersebut. Pada saat yang sama, karena kecepatannya yang meningkat, sebagian besar sinar cahaya akan mengenai ruang kosong, sehingga hanya sedikit yang mengenai alien tersebut. Rentetan serangan terus-menerus terjadi selama 5 menit berikutnya,
dan energi gelap yang mengelilingi alien tipe 7 akhirnya menghilang, dan satu sinar cahaya menghantamnya. Sebuah pemandangan yang mengejutkan pun muncul. Sinar cahaya yang dapat dengan mudah menembus logam yang paling kuat itu sebenarnya terhalang oleh rangka luar alien tersebut, menyebabkannya sedikit gemetar, tetapi tidak ada kerusakan yang berarti. Di langit, Yue Zong melihat ini dan mengerutkan kening. Sialan, pertahanan alien tipe 7 ini terlalu kuat. Haruskah aku menembakkan meriam Raytheon lagi? Meriam Raytheon adalah senjata terkuat di gudang senjata Scarlet Reaper. Jika terkena, bahkan seorang ahli tipe 7 akan jatuh. Namun, kecepatan alien tipe 7 di bawah terlalu cepat. Karena terus-menerus menghindar dan menghindar, Yue Zong tidak yakin bisa mengenainya dengan akurat. Kedua belah pihak terus mengejar, saat mereka tiba di sebuah pegunungan. Sepanjang jalan, gunung besar dengan tinggi lebih dari 1000 meter muncul di depan mata mereka. Mereka juga melihat sebuah gua alam di kaki gunung. Ketika alien itu melihat gua itu, ia melesat dan langsung menyerangnya. Yue Zong berdiri di pintu masuk dan bergumam dengan kesal, sial. Dia kabur. Pintu masuknya sangat sempit dan sangat cocok untuk alien itu masuk. Jika Yue Zong menyerbu masuk dengan paksa, ia bisa disergap oleh alien itu jika ia tidak berhati-hati. Saat dia mengamati gua itu dengan saksama, dia menarik Scarlet Reaper kembali ke dalam storage ring miliknya. Di mana ini? Yue Zong melihat sekeliling, menyadari bahwa dia telah tiba di sebuah hutan yang luas, dengan pepohonan yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya. Dia dapat melihat bahwa ada banyak aura menakutkan dari berbagai wilayah hutan, milik binatang mutasi tipe 5 dan tipe 6. Pada saat ini, terdengar suara raungan keras, seolah-olah berasal dari seekor naga dari legenda. Ada seseorang yang bertarung di sana. Yue Zong mendengar suara gemuruh itu dan dengan cepat berjalan mendekat. Di sebuah bukit di sisi barat hutan, ada sebuah pesawat udara besar yang membentang lebih dari 100 meter terparkir. 3 kilometer jauhnya, ada makhluk aneh yang tingginya lebih dari 60 meter, tampak seperti naga dari mitologi barat, ditutupi sisik hitam dan mengepakkan sayapnya yang besar dan berdaging. Makhluk itu terus-menerus mengaum. Binatang seperti naga hitam itu memancarkan tekanan yang berbahaya, saat pasir dan kerikil mengelilingi tubuhnya karena energi hitam yang dipancarkannya. Di depannya, ada beberapa prajurit di dalam mes setinggi sekitar 3 meter, yang ditutupi oleh tabung dan komponen listrik yang tak terhitung jumlahnya, bertarung melawan binatang seperti naga itu. Para prajurit ini telah mengaktifkan perisai energi mereka, sambil memegang meriam partikel yang kuat, dan mengelilingi binatang seperti naga itu, menembakinya terus-menerus. Meskipun binatang itu tampak besar, kecepatannya sangat cepat. Hanya dalam beberapa tarikan napas, ia muncul di depan salah satu prajurit, mengayunkan cakarnya yang besar ke bawah. Serangan itu menghancurkan perisai energi prajurit yang malang itu seperti memecahkan telur, sebelum menghancurkan prajurit itu menjadi bubur. Sinar partikel ditembakkan ke dedaunan dan tanah di sekitarnya, menyebabkan kehancuran yang dahsyat. Setiap pohon dan batu besar yang terkena sinar itu langsung musnah dalam ledakan yang kuat. Setelah menghancurkan salah satu prajurit, naga besar itu berusaha terbang di langit, muncul di depan prajurit lain, dan mengayunkannya ke bawah, menghancurkannya juga. Pada saat ini, prajurit lainnya melambaikan tangan mereka, ketika sejumlah sinar ditembakkan keluar dari kotak-kotak di belakang mereka. Mereka bersatu untuk membentuk jaring besar yang menutupi naga itu. Begitu tertangkap, ia mulai melawan, berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan diri dari jaring, tetapi tidak dapat melepaskan diri. Para prajurit dengan baju besi khusus itu terus menggunakan meriam partikel mereka pada naga itu, mengikis perisai energinya. Naga besar itu terus melawan, tidak dapat melepaskan diri. Ia menyaksikan dengan tak berdaya saat sinar partikel menghantam tubuhnya. Terus-menerus. Namun, pertahanan naga besar itu juga mencengangkan. Saat sinar itu menghantamnya, mereka tidak dapat menembus pertahanannya. Di atas pohon besar sekitar 200 meter dari tempat pertarungan, ada dua pria berseragam tempur putih, tampak luar biasa. Mereka mengamati pertempuran itu dengan tatapan dingin dan meremehkan. Salah satu dari mereka memiliki kuncir kuda panjang, wajahnya cerah saat dia tersenyum. Kali ini, kita dianggap beruntung, benar-benar menemukan binatang naga hitam tipe 5 yang baru saja lahir belum lama ini. Potensi bawaannya tidak terbatas, jika dibiarkan matang, ia bisa menjadi binatang mutasi tipe 7. Zhang Xuan, kali ini aku hanya menginginkan binatang itu,
sisa rampasannya akan menjadi milikmu. Pria lain dengan tatapan dingin, Zhang Xuan, menolak langsung, Chen Liang. Aku tidak bisa melakukan itu. Aku menginginkan binatang itu, kamu dapat memiliki sisanya. Chen Liang mengerutkan kening, sebelum terkekeh, lupakan saja. Mari kita bicarakan tentang itu setelah kita berurusan dengan binatang itu. Jika kita bertengkar karena sesuatu yang belum kita dapatkan, itu akan benar-benar konyol. Selain itu, dengan pohon muda yang bagus, orang-orang tua di Tanah Suci mungkin tidak akan membiarkan kita memilikinya. Zhang Xuan mengangguk tanpa suara. Binatang naga hitam yang besar itu terus berjuang di bawah jaring. Saat semakin jelas bahwa ia tidak dapat melarikan diri, sorot matanya berubah sangat buas, dan ia menyemburkan api hitam ke jaring. Api hitam itu membawa serta kekuatan misterius dan jahat, mendistorsi ruang saat menghantam jaring. Saat bersentuhan, aura naga hitam itu meledak keluar, menyebabkan jaring terpelintir dan putus. Dengan itu, binatang naga hitam itu mulai mencabik dengan sekuat tenaga, melepaskan diri dari jaring. Ia kemudian mencengkeram salah satu prajurit di dekatnya dan menghancurkannya dengan cakarnya. Ia kemudian menyemburkan cincin api hitam di sekelilingnya, menyebabkan prajurit manusia terbakar. Chen Liang tertawa dengan percaya diri, bahkan prajurit suci kita terbunuh dengan mudah, binatang naga hitam tipe 5 ini benar-benar tidak sederhana. Ayo bergerak, jangan sampai ia membunuh lebih banyak prajurit kita dan melarikan diri, itu akan menjadi kerugian besar. Setelah itu, Chen Liang melesat maju, muncul di atas binatang naga hitam tipe 5 dalam sekejap. Seluruh tubuhnya kemudian memancarkan aura yang kuat, mencapai alam tipe 6 awal, dan mengirim pukulan tinju yang kuat ke arah binatang naga hitam, menghantam kepalanya. Binatang naga hitam tipe 5 menerima pukulan itu dan dikirim jatuh ke tanah, perisai energi hitamnya menghilang. Pada saat itu, seluruh tanah bergetar karena benturan itu. Dengan semburan cahaya abu-abu, siluet manusia melesat ke arah binatang itu, mengirim tinju lain ke tubuh binatang naga hitam tipe 5. Sisik binatang naga hitam tipe 5 pecah, dan dikirim terbang beberapa ratus meter lagi. Saat itu jatuh, dua sinar bilah yang kuat melesat melalui sayapnya, satu hitam dan satu putih, saat sayapnya terpotong di tengah hujan darah dan sisik. Binatang naga hitam tipe 5 meraung kesakitan, sayapnya dirobek oleh Chen Liang dan Zhang Xuan tipe 6 dengan sayapnya yang hancur, binatang naga hitam tipe 5 tidak lagi mampu terbang. Para prajurit yang mengelilingi binatang naga hitam tipe 5 dengan cepat menembakkan meriam partikel mereka ke binatang itu juga. Kehilangan perlindungan energi hitam, binatang naga hitam dibombardir oleh serangan, sisiknya terkelupas dan darahnya mengalir deras. Ia terus meraung kesakitan dan ketakutan. Seiring berlalunya waktu, kekuatannya mulai menurun. Tepat saat itu, ada raungan yang mengguncang bumi dari kejauhan, menyebabkan seseorang gemetar. Ketika Chen Liang mendengar raungan itu, wajahnya berubah, tidak bagus. Keluarga, orang itu ada di sini. Dilihat dari raungannya, setidaknya itu tipe 6. Itu bukan sesuatu yang bisa kita lawan. Bubar sekarang. Binatang naga hitam ini mirip dengan Wim yang ditemui Yue Zong sebelumnya. Itu adalah binatang mutasi ganas yang terjadi secara alami. Binatang naga hitam tipe 6 sudah cukup untuk melawan binatang mutasi tipe 7 tingkat rendah, bahkan membunuh satu. Sementara Chen Liang dan timnya mampu memanfaatkan sarana yang mereka miliki untuk menghadapi binatang naga hitam tipe 5, mereka hanya akan mati jika melawan binatang naga hitam tipe 6. Melawan binatang naga hitam tipe 7, tidak akan ada jalan keluar. Atas perintahnya, semua orang dengan cepat mundur, bergerak menuju pesawat udara. Beberapa saat setelah mereka pergi, tornado yang mengerikan bertiup lewat, saat binatang naga hitam setinggi 100 meter turun dengan sayapnya yang kuat mengepak. Binatang itu memancarkan aura yang mengerikan, saat ia menyapukan matanya yang besar dan kemasan ke arah binatang naga hitam yang hancur di tanah. Yue Zong telah mengaktifkan kemampuan silumannya saat ia bersembunyi di satu sudut. Ia telah menyaksikan semuanya dari awal hingga akhir dan dapat merasakan kekuatan aura dari binatang naga hitam tipe 6, dan ia dipenuhi dengan keterkejutan, apakah ini binatang mutasi tipe 6? Tidak, auranya lebih kuat dari milikku, hanya sedikit di bawah Kaisar Balong yang terkutuk itu. Dalam hal tekanan saja, ia sudah lebih kuat dari kebanyakan ahli tipe 7. Merasakan tekanan yang kuat, Yue Zong menutup matanya dan menarik kembali semua tanda auranya. Napasnya, detak jantungnya, kehangatan tubuhnya,
kehadirannya semuanya ditarik dengan erat, seolah-olah dia telah menjadi batu. Melihat binatang naga hitam tipe 5 dengan sayapnya yang termutilasi, binatang naga hitam tipe 6 memiliki kilatan ganas di matanya. Ia membuka rahangnya yang besar dan mengeluarkan raungan marah yang mengguncang tanah dan area tersebut. Gelombang suara yang kuat meledak dalam radius 500 meter, karena semua pohon, batu-batu besar di wilayah tersebut hancur. Gelombang suara itu juga mengguncang Yue Zong dalam mode silumannya, menyebabkan organ-organ internalnya terguncang meskipun tubuh Dewa Iblisnya. Adapun Chen Liang dan yang lainnya yang berada agak jauh, mereka juga tersapu oleh serangan itu. Baik dia maupun Zhang Xuan memuntahkan seteguk darah, saat mereka mempercepat langkah mereka. 3 prajurit yang mengenakan baju besi mekanis jatuh ke tanah, tidak bergerak lagi, 8 lainnya terguncang dan gerakan mereka menjadi tidak stabil, sementara yang lainnya mengikuti Chen Liang dan Zhang Xuan dari dekat. Setelah raungan itu, binatang naga hitam tipe 6 yang mengerikan mengepakkan sayapnya dan mencambuk tornado yang mengerikan saat melesat ke arah para ahli tanah suci. Kesempatan. Hampir 20 detik setelah binatang naga hitam tipe 6 pergi, Yue Zong membuka matanya saat dia melihat ke arah binatang naga hitam tipe 5 yang terluka parah. Dengan sebuah pikiran, 6 cahaya berdarah melesat ke arah binatang naga hitam tanpa suara dan melilit binatang naga hitam tipe 5. Saat mereka mengelilingi tubuh, luka-lukanya mulai terbelah dan sejumlah besar darah diserap. Jika binatang naga hitam tipe 5 berada pada kondisi primanya, setidaknya dia bisa membalas. Namun, tubuhnya kini sangat lemah, tidak mampu menahan penyerapan. Ia membuka rahangnya, berniat untuk mengaum meminta bantuan. Namun, darah jahat itu langsung masuk ke tenggorokannya dan menyumbatnya, sehingga tidak dapat mengeluarkan suara. Hanya dalam waktu 3 detik, seluruh binatang naga hitam itu terhisap hingga kering, berubah menjadi mayat dengan lapisan kulit dan tulang. Serangan kekuatan hidup yang dahsyat memasuki tubuh Yue Zong, pada saat yang sama, cahaya berdarah itu mengambil inti tipe 5 dan menyerahkannya ke tangannya. Yue Zong menyapukan pandangannya ke seluruh cahaya berdarahnya, menemukan bahwa cahaya itu telah berevolusi menjadi 7 sinar. Potensi laten dalam darah binatang naga hitam tipe 5 ini benar-benar menakjubkan. Kemampuan manipulasi darah itu sangat kuat. Semakin banyak darah yang diserap, semakin kuat jadinya, semakin terbelah pula darah itu. Setelah menjadi 7 sinar, Yue Zong mampu menyapu binatang mutasi tipe 5. Dengan sebuah pikiran, White Bones melangkah keluar dari alam bawah dan mulai mengolah tulang dan sisik mayat binatang naga hitam tipe 5. Setelah mencapai alam tipe 6, tulang-tulang White Bones juga mulai berevolusi menuju warna putih perak. Pada saat yang sama, ia mulai memancarkan aura yang kuat dan dingin. Seorang ahli tipe 5 mungkin belum tentu sebanding dengan White Bones pada tahap ini. Ketika White Bones muncul, ia dengan cepat menghampiri tulang-tulang itu dan mulai menyerap sari-sari tulang. Selain keterampilan Yue Zong yang ditingkatkan untuk membantu White Bones, ia juga dapat menyerap sari-sari dari tulang untuk berevolusi. Namun, dengan kekuatannya saat ini, ia hanya dapat berevolusi dari menyerap sari-sari tulang dari binatang mutasi tipe 5. Binatang mutasi tipe 4 tidak dapat membantunya banyak. Aku harus menyelamatkan para ahli dari Saint Lance. Lihat apakah aku bisa menjalin hubungan dengan mereka. Teknologi dan seni bela diri mereka semua luar biasa, dibandingkan dengan mereka yang berasal dari South Origin City, itu benar-benar perbedaan yang besar. Dengan pemikiran ini, Yue Zong meninggalkan White Bones di belakang, saat dia mengaktifkan stealth dan melesat melewati hutan, menuju Chen Liang dan yang lainnya. Di langit, pesawat udara besar itu telah mengaktifkan perlindungannya, mencoba yang terbaik untuk melarikan diri jauh ke depan. Pada saat ini, Type 6 Black Dragon Beast telah menyusul, menghantam perisai energi seperti meteor hitam. Setiap kali, benturan itu menyebabkan perisai energi retak sedikit lebih banyak, seolah-olah berada di ambang kehancuran. Meski begitu, pesawat udara itu masih bertahan, seperti perahu kecil di lautan yang mengamuk, berguncang dan nasibnya tidak diketahui. Yue Zong mengangkat kepalanya untuk melihat pertempuran antara para raksasa, tanpa niat untuk membantu. Saat ini, Type 6 Black Dragon Beast belum benar-benar terlibat dengan para ahli di dalamnya. Jika dia ikut campur sekarang, siapa yang tahu apakah permusuhan mereka akan dilampiaskan kepadanya. Seorang pilot mendatangi Chen Liang dan melaporkan, utusan suci Chen Liang, saat ini energi kita tinggal 46%. Jika keadaan terus seperti ini,
kita akan kehilangan semua daya dalam waktu 1 menit, dan kita harus mematikan perisai dan mendaratkan pesawat udara. Wajah Chen Liang berubah sangat buruk, saat dia bertanya kepada Zhang Xuan, bagaimana menurutmu? Haruskah kita mengerahkan seluruh tenaga? Kalau tidak, jika kita kehilangan daya nanti, kita bahkan tidak bisa melakukan apapun. Zhang Xuan mengangguk tanpa suara setelah beberapa saat merenung, ayo kita lakukan. Chen Liang memerintahkan, daratkan pesawat udara, semua prajurit suci harus bersiap untuk pertempuran. Dengan perintahnya, pesawat besar itu dengan cepat turun sambil menahan serangan dari binatang naga hitam. Saat mereka mendarat, 30 prajurit suci melompat keluar, mengangkat senjata mereka dan menembaki binatang buas di udara. Jaring cahaya terbentuk yang menyelimuti binatang naga hitam yang telah jatuh terlalu cepat untuk menghindari jaring tersebut. Terjebak oleh jaring cahaya, binatang naga hitam tipe 6 itu menjulurkan sayapnya, dan meronta dengan keras, mencabik jaring cahaya itu. Ke-30 prajurit suci itu kemudian terlempar sejauh belasan meter. Begitu binatang itu terlepas dari jaring, ia mengepakkan sayapnya yang besar dan dengan hembusan tornado, ia menyerang ke arah 30 prajurit itu dengan kecepatan Mach 3-nya. Setiap kali cakarnya menghantam, para prajurit itu akan hancur seperti daging cincang. Tanpa suara apapun, Chen Liang tiba-tiba meledak dan berubah menjadi kilatan cahaya putih yang melesat ke arah binatang naga hitam tipe 6. Di tangan putih pucatnya, cahaya putih terus bersinar terang saat ruang terkoyak dan diperbaiki terus-menerus. Chen Liang adalah ahli top di Saint Lance, berlatih dalam salah satu seni terkuat di Saint Lance, Space Disruption. Begitu dia menggunakannya, tangannya mampu merobek perlindungan apapun dan menyebabkan kerusakan pada lawan-lawannya. Dalam sekejap, dia muncul di sayap kanan Black Dragon Beast tipe 6, menepuk kedua tangannya ke bawah, dan pada saat itu, ruang terkoyak dan perlindungan energi Black Dragon Beast ditembus, memungkinkan tinjunya untuk meninju sayap kanan. Saat ruang dengan cepat mengalami degenerasi dan perbaikan, sisik-sisik di sayap kanan hancur, menyebabkan darah mengalir namun, bahkan dengan keterampilan Space Disruption yang mendalam, mustahil baginya untuk merobek sayap binatang naga hitam tipe 6, hanya menyebabkan beberapa luka ringan. Binatang naga hitam itu berbalik dengan dingin seolah-olah tidak terpengaruh sedikit pun, dan mengirimkan napas naga yang mengerikan ke arah Chen Liang. Tidak, halangi. Chen Liang tiba-tiba merasakan bahaya saat dia mengeluarkan raungan putus asa. Dengan jentikan tangannya, sebuah pelat giok muncul dan bersinar terang, berubah menjadi perisai yang melindunginya. Napas naga yang membara itu segera menyelimuti Chen Liang. Di bawah nyala api yang kuat, perisai itu nyaris tidak bertahan sejenak sebelum runtuh. Chen Liang tipe 6 kemudian berubah menjadi abu, tidak sebelum dia memperlihatkan ekspresi putus asa saat dia meninggal. Melihat itu, hati Zhang Xuan menjadi dingin. Dia mungkin tidak menyukai Chen Liang, tetapi sebagai manusia, dia tidak ingin melihatnya mati. Terlebih lagi, sekarang dia sendirian, dia tidak percaya diri dalam menghadapi binatang naga hitam tipe 6 ini. Menunduk ke kanan, pada saat ini, terdengar suara gemuruh dari kejauhan. Ketika Zhang Xuan mendengar suara manusia itu, ia segera melesat ke kanan. Dari hutan di kejauhan, Scarlet Reaper telah berubah menjadi bentuk meriam Raytheon di bawah kendali Yue Zong, dan sejumlah besar energi tengah terkumpul. Binatang naga hitam tipe 6 yang tampaknya tak terkalahkan itu merasakan krisis yang tiba-tiba. Ia tidak lagi peduli untuk membunuh Zhang Xuan, sebaliknya, mengepakkan sayapnya untuk terbang ke langit. Saat berikutnya, seberkas cahaya putih melesat keluar dari Scarlet Reaper, melesat ke arah binatang naga hitam tipe 6. Pilar cahaya itu menghantam energi pelindung binatang naga hitam, yang bergetar selama hampir setengah napas sebelum runtuh. Namun, hal itu memungkinkan binatang naga hitam itu menghindar keluar dari radius. Sayangnya, tubuh bagian bawahnya tidak berhasil lolos dari pilar cahaya dan langsung hancur. Setelah cahaya itu menghilang, dan tubuh bagian bawah binatang naga hitam hancur, darah mengalir dan organ-organ dalamnya berceceran keluar. Seketika itu juga, luka-lukanya mulai menutup dan berhenti berdarah dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Binatang naga hitam tipe 6 terluka parah dan tidak berminat untuk terus mengejar orang-orang Saint Land. Ia mengepakkan sayapnya dan mengeluarkan tornado untuk melarikan diri. Ia benar-benar mampu melarikan diri dengan selamat setelah terkena tembakan meriam Raytheon. Binatang naga hitam tipe 6 ini benar-benar mengerikan. Yue Zong menatap binatang naga hitam yang melarikan diri dan hatinya menjadi dingin.
Dia mengemudikan Scarlet Reaper untuk kembali ke mode mehnya, saat sayap cahayanya berkelebat. Ia menyerang ke depan dengan kecepatan Mach 6, berubah menjadi bintang jatuh yang mengejar binatang naga hitam tipe 6. Dalam beberapa detik, Scarlet Reaper telah mengejar binatang naga hitam, mengeluarkan bilah laser besar saat ia menebas sayap kanan binatang itu. Setelah kehilangan cahaya perlindungan, bilah laser Scarlet Reaper membelah dengan ganas, merobek sisik binatang naga hitam dan melalui seluruh sayap, menyebabkan sejumlah besar darah mengalir keluar. Pada saat itu, binatang naga hitam memutar tubuhnya dan menggunakan ekornya yang besar untuk membanting Scarlet Reaper dengan ganas. Yue Zong harus mengendalikan Scarlet Reaper untuk mengayunkan bilahnya dengan kedua tangan, hanya untuk merobek sayapnya. Dia tidak memiliki energi tersisa untuk membela diri, dan dengan demikian, ekornya menghantamnya, menyebabkan pinggangnya hampir patah. Setelah menerima serangan itu, Scarlet Reaper melesat mundur, tubuhnya bergetar, menyebabkan darah Yue Zong mengalir tak menentu juga. Karena sayap Black Dragon Beast memungkinkannya terbang, kehilangan satu sayap menyebabkan seluruh tubuhnya tidak stabil, dan ia mulai turun. Pada saat itu, Yue Zong dengan cepat menyesuaikan kembali keadaannya dan mengendalikan Scarlet Reaper untuk terbang ke sisi lain. Ia kemudian menyerang balik ke arah Black Dragon Beast dan menebas dengan ganas, membelah sayap yang tersisa. Setelah kehilangan kedua sayapnya, Black Dragon Beast tipe 6 tidak dapat lagi menjaga keseimbangannya dan mulai turun, sambil memuntahkan seteguk darah. Yue Zong kemudian mengemudikan Scarlet Reaper untuk menembak jatuh, mengayunkan bilah laser untuk menembus kepala binatang itu, langsung menghancurkan isinya. Dengan kematiannya, sejumlah besar kekuatan hidup diserap ke dalam tubuh Yue Zong. Karena kekuatan hidup yang murni dan kuat, ia dengan cepat memicu reaksi berantai di dalam tubuh Yue Zong. Kekuatan hidup menyebar ke seluruh tubuh Yue Zong, karena terus disempurnakan menjadi kabut emas muda. Kabut mulai memperkuat setiap sel dan serat tubuhnya. Pada akhirnya, kabut juga melakukan perjalanan ke kepala Yue Zong, memperkuat lautan pemberitahuannya. Saat kabut emas muda memasuki pikirannya, itu diserap ke dalam inti dewa iblisnya, memperkuat berbagai rune di dalamnya. Di bawah evolusi yang konstan, rune keterampilan mulai bersinar dalam warna emas samar, saat warna perak awalnya mulai berubah. Kemudian, dengan ledakan keras, sesuatu tampaknya pecah dalam pikirannya, dan dia langsung merasa seperti telah melampaui waktu dan ruang. Serentetan pemberitahuan mulai berdering di benaknya, saat lebih banyak rune dan pencerahan memenuhi kepalanya. Selamat telah menjadi prajurit dewa tipe 7. Selamat, semua keterampilan telah ditingkatkan satu tingkat. Di tengah suara-suara manis itu, Yue Zong membuka matanya perlahan, dan ekspresi kegembiraan melintas di dalam dirinya, tipe 7. Aku benar-benar berhasil menembus alam tipe 7. Ini hebat. Setelah mencapai alam tipe 7, Yue Zong memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam. Dia mengulurkan tangan kanannya dan merasakan kekuatan dahsyat berkumpul di dalam. Melihatnya, dia berpikir, karena aku telah mencapai alam tipe 7, ada perbedaan kualitatif. Aku dapat menyerap dan memanipulasi energi atmosfer. Kekuatan tempurku sekarang telah jauh melampaui prajurit dewa tipe 6. Dia dapat dengan jelas merasakan energi kacau di sekitarnya, dan selama dia menginginkannya, dia dapat memanipulasinya untuk memungkinkannya terbang, atau menyerapnya untuk memperkuat kehebatannya sendiri. Dengan kemampuan ini, kekuatan dan staminanya akan sangat diberdayakan di medan perang. Bahkan jika dia masuk ke dalam gerombolan yang kuat, dia dapat dengan mudah membantai jalan keluarnya. Dia menenangkan diri dan menunjuk mayat. Binatang naga hitam, dan darah dari dalam mulai membeku dan membentuk cahaya berdarah di sekelilingnya. Cahaya ini mengandung esensi darah binatang naga hitam yang mengerikan ini. Setiap tetesnya sangat berharga dan dapat digunakan untuk mempersiapkan seorang ahli. Pada saat yang sama, darah membawa serta inti tipe 6 ke tangannya, mengganti kerugian yang dideritanya karena melawan alien tipe 7. Zhang Xuan menghampiri Yue Zong dan membungkuk, terima kasih banyak kepada senior karena telah membantu. Saya utusan suci Zhang Xuan dari Tanah Suci, bagaimana saya menyapa senior? Yue Zong tertawa ringan, saya Yue Zong, seorang kultivator pengembara dari kota asal selatan. Dia telah memperoleh cukup banyak informasi dari kota asal selatan. Dunia ini adalah dunia teknologi dan seni bela diri. Para ahli merajalela, dan kultivator terkuat serta teknologi canggih semuanya ada di Tanah Suci. Selain itu, ada beberapa kultivator pengembara yang menjelajahi dunia sendiri,
berhadapan dengan binatang buas dan berlatih dengan keras. Banyak dari mereka yang sangat kuat, dan mungkin tidak akan kalah dari para ahli dari Saint Lance. Ketika Zhang Xuan mendengarnya, dia sedikit curiga, tetapi terus berbicara dengan hormat, Yue Zong, untuk membalas budimu karena telah menyelamatkan hidupku, aku harap kamu dapat menemaniku ke Saint Lance, dan biarkan aku menjamumu, bagaimana? Meskipun dia tidak percaya dengan latar belakang Yue Zong memang telah menyelamatkan hidupnya. Pada saat yang sama, dia telah melihat Scarlet Reaper. Hanya berdasarkan Mei itu, sudah cukup baginya untuk bersikap hormat. Kali ini, Zhang Xuan telah menderita kerugian besar dalam misi perburuan ini, bahkan kehilangan seorang utusan suci lainnya, serta seluruh pasukan prajurit sucinya. Jika dia tidak membawa kembali beberapa kontribusi, dia tidak akan dibebaskan. Jika dia dapat mengundang seorang ahli seperti itu serta Scarlet Reaper kembali ke Tanah Suci, dia akan diberi hadiah besar alih-alih dihukum. Yue Zong tertawa ringan dan menjawab langsung, tentu. Aku sedang menuju ke sana untuk melihat-lihat. Silakan. Zhang Xuan kemudian mengulurkan tangannya, mengundang Yue Zong ke dalam pesawatnya. Setelah mereka berdua masuk, pesawat itu berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke arah barat di antara dua barisan prajurit. Salah satu dari mereka mengenakan jubah biru, tangannya di belakang punggungnya. Dia memancarkan aura yang luar biasa, serta wajah yang sombong. Dia adalah Murong Wang. Pemimpin kelompok lainnya mengenakan pakaian hijau, rambut panjangnya diikat ekor kuda. Dia memiliki fitur wajah yang sangat indah, tetapi tatapannya dingin, seolah-olah tidak ada api yang dapat melelehkan wajah dingin itu. Dia adalah Tang Xi. Di sampingnya, 20 prajurit wanita lainnya berdiri, masing-masing dari mereka cantik dengan caranya sendiri, memancarkan kesombongan yang lembut juga. Harus diketahui bahwa setiap orang yang dipilih oleh Saint Lance telah menjalani persyaratan yang ketat. Setiap kali, akan ada ujian yang ketat untuk menyaring mereka yang mampu dan layak untuk Saint Lance. Di antara 10.000, mungkin hanya ada 1 atau 2. Para ahli ini adalah yang terbaik dari planet Uros. Semuanya memiliki bakat yang menantang surga, dengan kemampuan tempur yang kuat. Bahkan 5 ahli teratas dari South Origin City tidak akan cocok untuk mereka. Oleh karena itu, mereka memiliki kesombongan yang mendalam. Murong Wang melirik Yue Zong yang berada di samping Zhang Xuan, dan mengerutkan kening. Zhang Xuan, siapa ini? Dia bukan seseorang dari tanah suci kita. Tang Xi juga menatap Yue Zong dengan dingin, tatapannya penuh dengan kecurigaan. Zhang Xuan memperkenalkan dengan sederhana, ini Yue Zong, seorang kultivator pengembara dari kota asal selatan, dan dia adalah temanku, kultivator pengembara, jenis yang berlatih seperti iblis melawan binatang mutan. Sepertinya dia cukup cakap, mungkin, tapi, dibandingkan dengan kita, mereka bukan apa-apa. Dia bahkan tidak memiliki aura seorang kultivator, apakah kamu yakin dia bukan pembohong? Petik 2 petik 2. Mendengar kata-kata Zhang Xuan, para elit selain Murong Wang dan Tang Xi mulai terlibat dalam diskusi. Meskipun mereka merasa bahwa Yue Zong mungkin cakap, dia jauh dari level mereka. Murong Wang menyapu pandangan merendahkan ke arah Yue Zong, dan meneriakkan perintah seolah-olah dia sedang memerintah bawahannya. Yue Zong, pergilah ke sana dan laporkan, tunggu perintah selanjutnya. Murong Wang ini sangat arogan, seolah-olah dia tidak peduli dengan pikiran Yue Zong. Dia hanya berasumsi bahwa Yue Zong akan menurut. Yue Zong tertawa dingin saat dia melihat kembali ke arah Murong Wang, benar-benar lelucon. Aku bukan dari tanah suci milikmu, mengapa aku harus mendengarkanmu? Kau pikir kau siapa? Saat ini, Yue Zong sudah menjadi ahli tipe 7, sekaligus penguasa dari faksinya sendiri. Jika sikap Murong Wang sedikit lebih baik, setidaknya akan ada semacam diskusi. Namun, karena Murong Wang ini memperlakukannya seperti anjing, dia juga tidak akan bersikap sopan. Mendengar kata-kata Yue Zong, seluruh wajah prajurit suci jatuh dan menatap Yue Zong seolah-olah dia sudah menjadi orang mati. Kekuatan dan karakter tidak ada hubungannya. Murong Wang ini adalah seorang jenius dalam kultivasi, mencapai alam tipe 6 hanya dalam 60 tahun. Di Tanah Suci, ia dianggap sebagai satu dari 10 jenius tingkat iblis. Namun, emosinya sangat buruk, dan mereka yang menyinggung perasaannya mendapat balasan yang mengerikan. Wajahnya yang tampan tampak gelap saat ini, melirik Yue Zong dengan tatapan penuh niat membunuh. Sejak ia mencapai alam tipe 6,
sepertinya tidak ada seorang pun yang berani berbicara kepadanya seperti itu. Berani sekali, beraninya kau berbicara kepada utusan suci Murong Wang seperti ini, aku akan mengajarimu cara untuk patuh. Seorang pemuda tampan di samping Murong Wang berteriak. Ia memiliki kekuatan alam tipe 5 dan muncul tepat di depan Yue Zong dengan sekejap. Tinju kanannya bersinar saat melesat ke arah wajah Yue Zong. Bagus, Wang Hao, beri anak itu pelajaran. Biarkan dia merasakan kekuatan sejati. Hanya seorang kultivator pengembara dan kau berani menantang kekuatan tanah suci kita, sungguh berani. Petik 2. Petik 2. Para elit lainnya selain Murong Wang tertawa dingin. Mereka yang mengikuti Murong Wang tentu saja menjadi sombong seiring berjalannya waktu. Menurut pendapat mereka, selain Saint Lance, semua ahli lainnya adalah sampah. Sekarang, satu sampah seperti itu berani mengoceh, mereka tentu saja marah. Hanya kamu, aku akan mengajarimu bagaimana menjadi manusia yang baik. Mata Yue Zong berbinar berbahaya, tangan kirinya terulur dan mencengkeram leher Wang Hao. Menghadapi cengkeraman itu, wajah Wang Hao jatuh. Tiba-tiba dia merasa seolah-olah tekanan yang menghancurkan dunia diarahkan padanya. Dia memutar tubuhnya dengan sekuat tenaga, mengeksekusi seni rahasianya, serpent movement, mencoba menghindar dengan kecepatan dan gerakan memutar yang luar biasa. Meski begitu, dia tidak dapat melarikan diri dari cengkeraman Yue Zong. Dalam sepersekian detik, Yue Zong telah mencengkeram lehernya, mengirimkan kekuatan yang kuat ke dalam tubuhnya, menyebabkannya menjadi lemah. Setelah itu, Yue Zong mengirim tangannya yang bebas menamparkan wajah Wang Hao dengan kejam. Telapak tangan itu menyebabkan wajah Wang Hao membengkak, dan dua gigi bahkan copot karena cipratan darah. Setelah menerima pukulan ini, Wang Hao merasakan rasa malu yang kuat. Dia telah menamparkan banyak orang lain, sekarang setelah hal yang sama dilakukan padanya, dia merasa sangat malu. Melihat Wang Hao ditangkap seperti ayam di tangan Yue Zong, dan wajahnya ditampar dengan keras, semua orang di Murong Wang dan Tang Xi menjadi marah, tetapi tidak ada yang menyerang. Mereka tahu bahwa Wang Hao dianggap sebagai orang yang kuat di antara mereka, tetapi dia ditangkap dengan mudah. Ini berarti bahwa Yue Zong tidak sederhana. Mereka mungkin sombong, tetapi mereka tidak bodoh dan gegabah. Pada saat ini, wajah Murong Wang menjadi gelap, dan aura yang menakutkan keluar dari tubuhnya. Tatapannya berubah tajam dan dia menatap Yue Zong, niat membunuh mengalir, lepaskan dia. Pada saat ini, Zhang Xuan bergegas maju di antara Murong Wang dan Yue Zong, tunggu sebentar. Punggung Zhang Xuan dipenuhi keringat dingin, Murong Wang, sekarang bukan saatnya untuk menimbulkan pertikaian internal. Kita punya musuh bersama, para alien itu. Jika kekuatan perburuan utama kita terluka di sini, lalu siapa yang akan melindungi 200.000 orang di kota angin pembersih? Jika Saint Lord menjadi marah, tidak ada dari kita yang bisa menanggung hukumannya. Tang Xi, apakah kamu tidak akan membantu? Zhang Xuan telah menyaksikan Yue Zong mengendalikan Scarlet Reaper untuk membunuh binatang naga hitam tipe 6. Lebih jauh lagi, temperamen Yue Zong jelas tidak baik. Jika kedua belah pihak bentrok, itu akan menjadi pertarungan sengit. Siapapun yang menang, tidak akan ada manfaatnya. Tang Xi yang dingin melangkah maju, suaranya berdering, mari kita hadapi alien di kota angin pembersih terlebih dahulu, siapapun yang berani memulai pertarungan, akan menjadi musuhku. Para prajurit wanita cantik di sampingnya juga melangkah maju, tatapan mereka tegas, jelas mendukung keputusan Tang Xi. Murong Wang menarik kembali niat membunuhnya, melirik Wang Hao yang lemas di tangannya, dengan dingin berkata, kembalikan Wang Hao. Masalah kita akan diserahkan setelah berurusan dengan alien. Yue Zong melambaikan tangannya, mengirim Wang Hao melayang ke arah Murong Wang, di sini. Begitu dia melepaskan Wang Hao dengan cepat mendapatkan kembali penggunaan energinya. Di udara, dia dengan cepat menunjukkan kekuatan tipe 5-nya. Dia mendarat dengan cepat dan mengeluarkan pil obat untuk diminum. Dia kemudian melangkah mundur tanpa suara, tetapi tatapan berbisa dalam tatapannya saat dia melihat Yue Zong terlihat jelas. Zhang Xuan angkat bicara, karena mereka telah meminta bantuan kita, mari kita cepat berpencar dan menuju garis depan. Alien adalah mesin pembunuh yang kuat dan memiliki kemampuan tempur yang mengerikan. Bahkan dengan kekuatan prajurit suci yang paling elit, dan menggunakan teknologi canggih yang tak terhitung jumlahnya, manusia di kota angin pembersih tidak dapat menangkis alien.
Kekuatan tembak dari 20 pesawat udara itu memang tidak main-main, tetapi karena alien-alien itu begitu tersebar, dan pertahanan mereka kuat, sulit untuk membunuh mereka semua sekaligus. Mereka harus melepaskan lebih dari puluhan meriam dan ratusan sinar laser hanya untuk membunuh satu alien. Itu seperti menggunakan bom hanya untuk membunuh seekor nyamuk. Satu-satunya kegunaannya adalah mencegah mereka berkumpul. Mencegah mereka berkumpul membantu menurunkan tingkat korban dari prajurit suci. Tang Xi mengangguk pelan, tentu. Murong Wang menatap Yue Zong dengan tajam sambil memerintahkan dengan dingin, ayo pergi. Segera, seluruh kelompok itu berangkat ke tiga arah yang berbeda. Tang Xi, Murong Wang, dan Zhang Xuan semuanya adalah kultivator, tetapi bukan komandan. Di dalam pesawat udara, ada pos komando terpisah yang menyampaikan informasi kepada ketiga pemimpin, memberi mereka kabar terbaru. Di satu jalan di dalam Cleansing Wind City, 20 Saint Soldiers saat ini tengah bertempur dengan 3 alien dalam pertempuran. Sengit, kilatan cahaya terang muncul saat jaring-jaring terbang di atas mereka, menangkap satu alien berbilah tajam. Namun, tiba-tiba, alien berbilah tajam itu melesat maju, bilah-bilahnya mengiris, mencabik jaring yang bahkan Black Dragon Beast tipe 5 tidak dapat keluar darinya. Di bawah tatapan membatu dari 5 prajurit, alien berbilah tajam itu melesat maju, berubah menjadi embusan angin saat melesat melewati 5 prajurit malang itu, mengubah mereka menjadi irisan daging di tengah hujan darah setelah membunuh kelima prajurit manusia itu. Alien tipe 5 itu mengeluarkan lolongan yang dapat membuat kulit seseorang merinding. Mendengar jeritan tajam itu, banyak dari mereka yang selamat merasakan jantung mereka bergetar. Mereka diliputi rasa takut saat tubuh mereka bergetar dan mereka kehilangan semangat bertarung. Melihat ini, semua prajurit merasakan jantung mereka menjadi dingin juga. Mereka adalah prajurit elit dari Saint Lance, dan satu dari mereka dapat menghadapi 100 prajurit biasa. Para ahli ini sebenarnya dibantai seperti babi, jadi, wajar saja jika semua orang merasa takut. Binatang buas, pergilah ke neraka. Pada saat ini, terdengar raungan kemarahan, saat kekuatan dahsyat dalam bentuk naga melesat ke arah alien tipe 5. Kekuatan itu menjepit alien tipe 5, menyebabkan rangka luarnya ambruk, namun, itu tidak cukup untuk menggigitnya. Di bawah tekanan kekuatan itu, alien tipe 5 mulai berjuang, mencoba melepaskan diri. Namun, itu sia-sia. Murong Wang melesat ke arah alien itu dalam sekejap, melepaskan telapak tangan yang meledak dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Seketika, alien tipe 5 itu tampak berhenti melawan, sebelum meledak, darah berceceran di mana-mana, menggerogoti apapun yang bersentuhan dengannya. Itu utusan suci. Utusan suci ada di sini. Utusan suci itu tak terkalahkan. Petik 2. Melihat betapa mudahnya Murong Wang mengalahkan alien tipe 5 itu, orang-orang di sekitarnya bersorak kegirangan. Alien tipe 5 itu telah membunuh banyak prajurit, menghancurkan senjata dan peralatan dalam prosesnya, dan tampaknya tak terkalahkan. Dibunuh dalam satu serangan tentu saja meningkatkan moral para prajurit, dan rasa hormat mereka terhadap Murong Wang meningkat. Namun, Murong Wang mengerutkan kening dalam diam, pertahanan monster-monster ini benar-benar terlalu mengejutkan. Awalnya, dia mengira bahwa kekuatan berbentuk naganya akan mampu mencabik-cabik alien tipe 5 itu. Namun, pertahanannya berada di luar dugaannya. Dia harus memukul binatang itu sendiri, hanya untuk membunuhnya. Dengan gemetar, sebuah pedang harta karun sepanjang 2 meter muncul di tangannya, saat ia memerintahkan, ambil senjata kalian, 5 orang dalam satu tim. Awas, monster-monster ini kuat. Meskipun ia sombong dan berpikiran sempit, ia tahu kapan harus menanggapi situasi dengan serius. Di medan perang ini, ia tidak ingin ada bawahannya yang binasa. Mendengar kata-katanya, semua prajurit elit merasakan sedikit ketakutan. Mereka mengeluarkan senjata mereka dan masuk ke dalam tim yang terdiri dari 5 orang, saat mereka mulai memburu alien. Di jalan lain, ada kilatan sinar saat alien tipe 5 dipotong-potong menjadi banyak bagian. Peri dingin Tang Xi mengangkat alisnya, dan memerintahkan dengan dingin, 5 orang dalam satu tim, masuk ke formasi, jangan membuat gerakan berisiko. Para prajurit wanita dari Saint Lan merasakan getaran di hati mereka, saat mereka menjawab dengan hormat, ya. Di jalan lain, 50 prajurit elit manusia sedang melawan alien dari sudut-sudut tersembunyi. 50 elit ini bukan dari Saint Lance, melainkan, mereka adalah pasukan khusus milik Cleansing Wind City.
Meskipun peralatan mereka tidak dapat dibandingkan dengan prajurit Seinland, mereka tetap memberikan yang terbaik, menembakkan senapan Gauss mereka. Mengenakan baju besi paduan ringan untuk bertahan dari serangan gencar. Hujan peluru senapan Gauss jatuh ke alien itu. Alien itu melesat, menerobos hujan peluru. Saat puluhan peluru mengenai rangka luarnya, peluru itu hanya menyebabkan goresan kecil, saat tetesan darah korosif mengalir. Meskipun senapan Gauss tidak dapat menyebabkan cedera yang mengancam jiwa terhadap alien ini, itu tidak sepenuhnya tidak efektif. Setelah raungan keras, 5 prajurit manusia keluar dari posisi, menembakkan senapan Gauss mereka dengan marah, "Pergilah ke neraka, binatang buas." Hanya dalam waktu sekejap, alien itu telah mencapai posisi mereka. Saat tubuhnya yang berbilah tajam menari-nari, kelima prajurit manusia itu teriris-iris. Pada saat itu, sejumlah bom plasma di tubuh mereka meledak, melahap alien itu bersama dengan mayat kelima martir itu. Bersembunyi di sudut, Tryon, seorang komandan kekar menoleh ke arah ledakan itu, sambil memberi hormat sambil air mata mengalir di pipinya. "Kawan, kalian hebat sekali. Kalian adalah pahlawan kota angin pembersih kami." Di samping Tryon, selusin prajurit juga memberi hormat dalam keheningan dan kesedihan. Meskipun mereka adalah pasukan elit, melawan alien, mereka sangat lemah. Mereka bahkan tidak dapat melihat sekilas gerakan alien itu. Bahkan jika mereka melakukan semprotan api yang menekan, mereka hanya dapat menyebabkan kerusakan kecil. Satu-satunya cara untuk membunuhnya adalah dengan menggunakan bom plasma pada diri mereka sendiri, binasa bersama alien itu. Seorang prajurit mendatangi Tryon dan melaporkan dengan mendesak, "Kolonel, tidak bagus." 4 lainnya telah muncul. Di jalan di depan, 4 alien bermata serangga dengan tubuh yang berevolusi sempurna untuk membunuh muncul, mengintai ke arah mereka dengan niat membunuh yang kuat. Terlepas dari bentuk kehidupan, tidak mungkin seseorang dapat mempertahankan kecepatan perjalanan maksimum untuk waktu yang lama. Bahkan Yue Zong, di alam tipe 7-nya, hanya bisa bertahan setengah jam jika dia menyerang dengan kecepatan maksimumnya. Dia bisa menyerap energi atmosfer tetapi itu tidak akan mengubah fakta bahwa ada batasnya. Kecepatan alien biasanya tidak terlalu cepat. Namun, begitu mereka menemukan mangsa atau musuh, mereka akan meledak dengan kecepatan yang luar biasa. Tryon melihat keempat alien yang datang dan menjadi pucat saat dia mengutuk, "Sialan." Empat alien, begitu mereka meledak dengan sifat brutal mereka, kecil kemungkinan bagi Tryon dan anak buahnya untuk bertahan hidup. Salah satu bawahannya melangkah maju, "Kolonel, biarkan pasukan kita maju. Kita akan menggunakan metode yang sama untuk menghabisi mereka." Tryon terdiam sebelum mengangguk berat, "Baiklah." Tiba-tiba, terdengar suara putus asa, saat seorang prajurit menunjuk ke arah ledakan sebelumnya, "Sial. Kolonel, lihat." Tryon menoleh untuk melihat, hanya untuk menemukan alien sebelumnya terhuyung-huyung keluar dari epicentrum dengan luka parah, dan kehilangan satu lengan berbilah. Melihat ini, Tryon dipenuhi dengan keputusasaan, "Bajingan sialan, apakah orang-orang aneh ini tidak bisa dibunuh?" Prajurit lainnya juga menunjukkan ekspresi putus asa. Teror terhadap alien telah jauh melampaui imajinasi mereka. Seolah-olah tidak ada yang bisa membunuh orang-orang aneh ini, menghadapi musuh seperti itu dapat menyebabkan siapapun hancur. Alien yang terluka itu mengguncang dirinya sendiri sebelum pulih dengan cepat. Kemudian ia menatap tajam ke arah tim yang tersisa. Rasa malapetaka membebani Tryon dan anak buahnya, saat jantung mereka berdebar kencang. Tepat pada saat ini, 5 sinar berdarah melesat menembus langit, mengiris kelima alien itu. Adegan yang mengejutkan pun terjadi. Para alien yang telah mengorbankan nyawa mereka tanpa bisa membunuh tiba-tiba berubah menjadi mayat kering. Tryon menarik napas dingin, "Sial. Kuat. Apakah itu sesuatu yang bisa dilakukan seseorang?" Yue Zong kemudian turun ke tanah, melambaikan tangannya dan mengingat kembali sinar berdarah itu. Mereka melayang di sekelilingnya, bergabung dengan 5 orang lainnya, dan 10 sinar darah yang melayang memberinya kesan sebagai dewa jahat. Yue Zong kemudian mengalihkan pandangannya ke arah Tryon, yang jantungnya berdebar sekali lagi, "Dia melihatku." Segera setelah itu, Zhang Xuan tiba, menatap sinar berdarah yang berputar-putar itu dengan ekspresi iri saat dia berbicara, "Saudara Yue Zong benar-benar menakjubkan, seni macam apa yang sedang kamu kembangkan?" Yue Zong terkekeh, dan mengarang sesuatu, "Itu disebut buku pegangan Dewa Darah." Zhang Xuan mengerutkan kening, "Buku pegangan Dewa Darah,
dalam catatan 10 teknik kultivasi teratas, sepertinya tidak ada buku pegangan seperti itu. Yue Zhong mengganti topik pembicaraan tanpa tergesa-gesa, Saudara Zhang, saya pikir tugas kita saat ini cukup mendesak, tidakkah menurutmu? Kita harus berurusan dengan alien-alien ini. Zhang Xuan tersenyum, itu benar. Yue Zhong kemudian meraih ke arah Trion, saat energi atmosfer melilit Trion dan menariknya ke arah Yue Zhong. Melihat ini, Zhang Xuan terkejut, kuat. Apakah ini psikokinesis atau teknik lain? Trion menatap Yue Zhong, menekan rasa takut saat dia menyebutkan namanya, Tuan. Saya Trion, Komandan Pasukan Respons Pertama Kota Angin Pembersih. Yue Zhong menjawab, Trion, aku Yue Zhong. Aku harap kau bisa membawa orang-orangmu untuk menjaga keamanan di sini, serahkan saja urusan alien pada kami. Saat ini, keadaan di Cleansing Wind City sangat kacau, dengan banyak manusia yang melarikan diri sementara beberapa berusaha merampok dan menjarah di tengah kekacauan. Saint Lance jelas tidak memiliki banyak pengalaman dalam menghadapi situasi seperti itu. Mereka mengirim sebagian besar pasukan tempur mereka untuk menghadapi alien, tetapi tidak ada yang tersisa untuk menghadapi kekacauan yang meningkat dari dalam. Trion segera menjawab, dimengerti. Pada saat ini, wajah Zhang Xuan yang tersenyum berubah serius saat dia berteriak, tidak bagus. Tangxi dan yang lainnya baru saja menghadapi masalah. Kita harus membantu mereka.